Selamat berjumpa dengan seluruh mahasiswa peserta mata kuliah aplikasi komputer. Semoga semua mahasiswa dalam keadaan sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan melakukan perkuliahan aplikasi komputer. Saya berharap semua mahasiswa bisa mengikuti perkuliahan ini dengan saksama. Bila ada hal-hal yang ingin ditanyakan, bisa nanti ditanyakan di dalam kelas ketika kita melakukan perkuliahan offline, atau bisa juga ditanyakan via WA grup mata kuliah atau lewat link dari materi ini. Apa itu aplikasi komputer? Tentu mungkin semua sudah mengetahui apa itu aplikasi komputer. Aplikasi, ya. Aplikasi komputer berasal dari dua kata, itu aplikasi dan komputer. Selanjutnya, apa itu aplikasi? Aplikasi adalah sebuah program, atau sering disebut juga sebuah aplikasi atau program. Adalah perangkat lunak, ya. Jadi ada perangkat lunak karena ada dua perangkat dalam komputer itu. Perangkat lunak yang disebut dengan software dan perangkat keras yang disebut dengan hardware. Jadi aplikasi adalah program perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan suatu aktivitas atau tugas yang spesifik. Jadi tugasnya spesifik. Tergantung kita mau menggunakan untuk apa. Misalnya untuk olah kata kita gunakan Word, misalnya ada aplikasi banyak tentang olah kata. Olah data pakai Excel atau pakai SPSS atau pakai Minitab. Ya, terus banyak sekali aplikasi saat ini sudah berkembang, banyak sekali aplikasi. Aplikasi yang digunakan pada komputer desktop atau laptop biasanya disebut dengan aplikasi desktop, sedangkan aplikasi yang digunakan pada perangkat mobile seperti gawai atau HP yang kalian pegang disebut dengan aplikasi mobile. Ada banyak sekali jenis-jenis aplikasi pada komputer. Berbagai macam aplikasi komputer seperti aplikasi internet, yaitu suatu aplikasi yang mempermudah kita atau membantu kita untuk melakukan aktivitas searching internet. Contohnya seperti Mail, Google, Yahoo, dan macam-macam. Sekarang ini sudah sangat banyak. Ada juga aplikasi perkantoran. Nah, aplikasi perkantoran ini contohnya adalah Microsoft Office. Aplikasi ini berguna untuk menyediakan layanan pekerjaan kantor. Ada juga aplikasi grafis, yaitu aplikasi yang memiliki fungsi untuk membuat desain maupun editing, baik itu foto maupun gambar, yaitu Adobe Photoshop ataupun Corel Draw dan lain-lain. Banyak sekali sekarang, ya. Ada juga aplikasi programming, yaitu aplikasi yang secara khusus dibuat untuk software atau program tertentu. Contohnya Visual Basic, Delphi 7. Nah, ada juga aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia yaitu aplikasi yang umumnya digunakan untuk mendukung dan menggabungkan sebuah informasi dalam bentuk teks, video, audio, dan lain sebagainya. Contohnya seperti Windows Media Player, Winamp, MP3, dan lain-lain sebagainya. Ada juga aplikasi games, yaitu aplikasi yang berbentuk permainan yang biasanya dimainkan di dalam komputer. Atau ya, komputer di sini saat ini HP kalian itu juga bisa dikatakan sebagai mini komputer, karena dia sudah bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang sama dengan komputer, ya. Ada juga aplikasi untuk editing video, ya, ini bisa di sini, ya. Nah, aplikasi grafis ini seperti CapCut, ya, CapCut dan lain sebagainya. Berikutnya sistem komputer. Apa itu sistem komputer? Kata komputer sendiri diambil dari bahasa Latin
yaitu computare, yang artinya adalah menghitung. Di kata komputer ini dari kata computare, bahasa Latin yang artinya menghitung. Dan menurut Blitzmer pada tahun 1985, komputer merupakan alat elektronik yang dapat melakukan beberapa tugas. Jadi tugas saat ini memiliki tugas yang sangat luar biasa, apalagi dengan berkembangnya artificial intelligence. Ya, jadi tugas-tugas seperti menerima input, memproses input berdasarkan perintah yang diberikan, menyimpan perintah serta hasil pengolahannya, dan menyediakan satu output yang diberikan dalam bentuk satu informasi. Sistem merupakan rangkaian yang saling terkait di antara beberapa bagian yang kecil. Apabila bagian satu atau sebagian terganggu, maka pada bagian yang lain akan juga mengalami gangguan dari efek tersebut. Oleh karena itu, dalam sistem komputer semuanya harus bisa berjalan secara optimal. Secara sekilas kalau kita lihat skema dasar komputer seperti ini, ya. Jadi ini disebut dengan input device. Input device, alat untuk kita memasukkan input informasi atau data. Langsung dia akan masuk ke dalam CPU. Nah, di dalam CPU ini ada prosesor, ada control unit, ada yang disebut dengan ALU, ada ROM atau ROM, ada RAM, ada memori. Lalu dia akan keluar dalam bentuk output device. Jadi contohnya kalau kita melakukan pengetikan data atau pengolahan data, maka akan diolah di dalam CPU. Nah, sebagian akan disimpan. Nah, lalu kita bisa print, maka dia akan membutuhkan alat output device yaitu printer. Kalau ini input device, itu bisa kalau kita mau ketik berarti keyboard, atau mic untuk memasukkan informasi suara. Seperti itu. Selanjutnya, sistem komputer itu merupakan jaringan elektronik yang memiliki perangkat keras dan perangkat lunak. Jadi ingat ya, jadi komputer itu harus ada dua perangkat utama, perangkat keras dan perangkat lunak, yang masing-masing memiliki tugas menerima input, memproses input, menyimpan instruksi atau perintah, serta menghasilkan output dalam bentuk informasi. Fungsi utama dari sistem komputer yaitu mengolah data supaya menghasilkan suatu informasi dengan bantuan perangkat keras atau hardware. Jadi perangkat keras atau hardware, serta perangkat lunak atau software, serta brainware atau pengguna. Jadi brainware itu pengguna atau kita. Komponen serta fungsi pada sistem komputer yang namanya hardware atau perangkat keras itu adalah sebuah peralatan fisik yang ada pada komputer, dapat dilihat dan dapat dirasakan. Itu perangkat keras ya. Kalau sekarang kita lihat kalian punya HP itu semuanya sudah ada di situ. Ada monitornya, layarnya, apalagi layar sentuh bisa memunculkan keyboard di layar sentuh dan sebagainya. Tetapi kalau komputer seperti laptop atau desktop, maka perangkat keras itu adalah misalnya keyboardnya, mouse, layarnya, itu adalah perangkat-perangkat keras. Jadi yaitu perangkat keras yaitu merupakan perangkat keras atau hardware, yaitu input atau output device. Jadi alat yang digunakan untuk menerima input atau menghasilkan output. Nah, ada juga storage device atau perangkat penyimpanan. Ya, storage device atau perangkat penyimpanan. Ada juga monitor atau screen. Ada caching unit. Itu caching unit ada casingnya itu loh. Nah, seperti kalian HP kalian ada casing yang tambahan dari luar. Ada juga CPU atau Central Processing Unit. Jadi CPU disebut dengan Central Processing Unit karena disinilah segala informasi yang masuk melalui input diproses, disimpan, dan kalau kita butuhkan kita bisa mengeluarkan informasi tersebut baik dalam bentuk tampilan di
di layar ya, di screen, ataupun dia keluar dalam bentuk suara. Kalau dalam bentuk suara maka kita butuh speaker, atau dalam bentuk dokumen kalau kita menggunakan printer. Oke. Perangkat hardware terdiri atas 3 jenis ya. Jadi perangkat kasar atau perangkat hardware terdiri atas 3 jenis, yaitu perangkat input atau perangkat masukan, merupakan hardware yang digunakan untuk memasukkan input instruksi dari pengguna komputer. Pengguna komputer atau kita disebut dengan user. Contohnya adalah, jadi contoh dari perangkat masukan atau perangkat input adalah tadi keyboard, mouse, like pen, jadi pena yang kita pakai kalau pakai pen table untuk menggambar. Ada scanner, ada joystick itu untuk main game, itu namanya joystick. Itu adalah semua perangkat hardware yang termasuk dalam perangkat input. Lalu ada perangkat pengolah data atau pemrosesan data, merupakan hardware yang terdapat pada sebuah komputer untuk memproses memproses masukan input dari pengguna. Contohnya adalah CPU, Central Processor Unit ya, atau ALU. Jadi ini adalah perangkat pengolah data. Yang ketiga adalah perangkat output atau perangkat keluaran, merupakan hardware yang digunakan untuk menghasilkan suatu proses atau output dari pengguna komputer atau user. Contohnya adalah monitor, speaker, printer, dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi ini bisa dilihat sekilas ya, di input, perangkat prosesor, dan output. Nah, kalau input keyboard, mouse, scanner, joystick, prosesor, CPU, dan ALU. Output adalah printer, speaker, plotter, maupun monitor. Oke, mari kita lihat. Banyak sekali macamnya hardware yang sudah ada berkembang saat ini. Sudah tidak bisa terhitung jumlahnya. Nah, ini kalau yang secara standar seperti ini ya. Nah, ini ada mouse. Ini ada RAM. Ini ada keyboard. Ya, ini ada layar monitor ya, pentala. Nah, jadi semuanya ada disko, duro, ada ventilator, ada printer, Emprosa ya, ada scanner, dan lain sebagainya. Nah, ini juga contoh-contoh yang lain ya, macam-macam. Ini adalah contoh-contoh macam-macam dari hardware. Sekarang sudah berkembang sangat pesat. Bisa dilihat di internet berbagai macam hardware dengan fungsi, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Ada 3 bagian Central Processor Unit atau CPU yang bertugas untuk mengontrol seluruh kegiatan pada sistem komputer. Ya, jadi ada 3 bagian CPU. Dalam CPU itu ada 3 bagian yang berfungsi untuk mengontrol seluruh kegiatan pada sistem komputer. Yang pertama adalah unit kendali atau control unit. Bagian dari CPU yang berfungsi untuk mengatur serta mengendalikan proses yang telah dilakukan oleh suatu komputer berdasarkan perintah yang telah diberikan. Yang kedua adalah Arithmetic Logical Unit atau disingkat dengan ALU, yaitu bagian dari CPU atau Central Processor Unit yang berfungsi melakukan perhitungan baik secara logika ataupun secara aritmatika dan yang akan dibutuhkan pada saat proses kerja yang berada di komputer. Jadi Arithmetical Logic Unit ini adalah bagian yang cukup penting dari CPU. Jadi dia melakukan perhitungan baik secara logika ataupun secara aritmetika. Jadi kita bisa melakukan berbagai macam logika, jika dan jika, kalau dan jika kalau. Nah, itu dilakukan oleh ALU atau Arithmetical Logical Unit. Yang ketiga adalah internal memory, yaitu berfungsi sebagai tempat penyimpanan sebuah data
yang lagi diproses pada sebuah komputer. Jadi dia ada yang bersifat sementara. Memori adalah tempat untuk menyimpan berbagai macam data, ya, tempat menyimpan. Memori terdiri atas dua bagian, yaitu ada RAM atau Random Access Memory, di mana seluruh data, jadi ada RAM, ya, RAM, itu kepanjangan dari Random Access Memory, di mana seluruh data ataupun seluruh pemrograman yang telah dimasukkan lewat proses alat input maka akan lebih dahulu disimpan pada memori utama RAM ini, ya, Random Access Memory. Yang kedua adalah ROM atau Read Only Memory. Jadi dia dari bahasa Inggris ini, jadi dia memori yang hanya dapat dibaca, maka program akan tidak dapat mengisi ataupun ke dalam ROM ini, ya. Jadi suatu memori yang hanya dapat dibaca ketika saat itu, maka program tidak dapat lagi mengisi ataupun ke dalam memori ini. Instruksi yang berasal dari read only memory, maka sebagian dari isinya akan dipindahkan ke dalam sebuah RAM. Ya, jadi kalau kita ketik tiba-tiba lampu padam, maka sebagian data kita yang terakhir akan tersimpan di sini. Nah, setelah itu kalau kita tidak simpan permanen, dia akan hilang. Tapi kalau kita simpan, maka dia akan masuk ke dalam Random Access Memory. Itu tadi tentang hardware, perangkat kasar. Sekarang perangkat lunak atau software. Apa itu software? Software adalah sebuah pemrograman. Jadi software itu sebuah pemrograman yang memiliki arahan-arahan dalam menjalankan suatu proses, di mana sebuah pemrograman yang ada akan ditulis menggunakan bahasa yang sangat khusus sehingga akan lebih mudah dipahami oleh komputer ataupun jenis-jenis dari perangkat lunak lainnya. Oleh karena itu, dalam software ini perintah yang dikasih masuk harus spesifik, ya. Nah, oke, jenis-jenis dari perangkat lunak itu ada yang disebut dengan sistem operasi atau OS. Ada juga aplikasi, program, software aplikasi dibuat untuk tujuan atau fungsi tertentu, yaitu untuk mempermudah pekerjaan manusia. Jadi aplikasi macam-macam, nanti kita lihat aplikasi-aplikasi di dalam HP kalian sudah macam aplikasi, ada WhatsApp, ada telepon, ada SMS, itu semua namanya aplikasi, ya. Selanjutnya bahasa pemrograman, di mana software itu digunakan untuk membuat suatu aplikasi. Jadi bahasa pemrograman itu software yang digunakan untuk membuat satu aplikasi. Macam-macam software atau perangkat lunak. Nah, ini bisa dilihat di internet banyak sekali, ya. Nah, ini contohnya, ini adalah satu software untuk searching. Nah, ini macam ada lambang Yahoo, ada Java, Opera, Talk, ada untuk macam-macam di sini bisa lihat, Skype, Adobe, Direct. Sekarang ini sudah sangat banyak sekali. Kalau kita lihat di Play Store, banyak aplikasi tergantung kebutuhan yang kita inginkan. Ada Word, ini semua. Ada aplikasi macam-macam yang tadi kita sudah lihat, aplikasi untuk searching, aplikasi untuk perkantoran, aplikasi untuk multimedia, aplikasi untuk edit gambar, video, dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi kita sudah bicara tentang hardware, software. Sekarang yang berikut, yang ketiga adalah brainware atau user. Merupakan user atau pengguna, merupakan pengguna yang menggunakan komputer, seperti sistem analis, programmer, operator, user kita sendiri, dan lain sebagainya. Jadi kita masuk di brainware atau pengguna. Nah, ini kita di sini. Tingkatan dari brainware. Jadi brainware juga ada punya tingkatan-tingkatan. Ada yang namanya sistem analis, yaitu merupakan penanggung jawab yang juga perencana sistem dari proyek pembangunan sebuah sistem informasi yang memanfaatkan komputer, di mana seorang analis ini harus memiliki keterampilan ataupun kemampuan di bidang analis, teknis manajerial, dan interpersonal. Nah, jadi
ada brand word, user atau pengguna, ini macam-macam. Ada namanya system analyst. Ada juga namanya programmer, yaitu seseorang yang memiliki kelebihan di bidang bahasa program. Misalnya Java, C++, HTML, Delphin, dan lain sebagainya, yang mempersiapkan sebuah program yang dibutuhkan oleh sistem komputer yang akan dirancang. Yang ketiga adalah administrator. Administrator merupakan seorang yang bertugas untuk mengelola suatu sistem operasi serta program yang berjalan pada komputer, di mana brand word operator mempunyai tanggung jawab seperti mencegah bad word atau adanya kata-kata kasar atau tidak sopan, mencegah flaming atau kata-kata yang memancing terjadinya suatu provokasi antara user. Itu administrator. Oleh karena itu, seorang administrator dalam membuat software harus hati-hati. Nah, seperti itu. Yang keempat adalah operator. Operator merupakan bagian dari brand word yang memiliki level terendah atau disebut dengan pengguna biasa seperti kita. Ini kita termasuk operator, pengguna biasa. Operator hanya memanfaatkan sistem komputer yang telah ada untuk digunakan mengolah kata atau mengolah data atau angka, mengedit foto, mengedit video, ya, memadukan berbagai macam multimedia, melakukan berbagai macam aktivitas dan pekerjaan. Yang kelima adalah netter. Netter adalah sebutan bagi orang yang sedang melakukan searching di internet. Jadi kalau suruh kalian ingin mencari sesuatu informasi, kalian searching di internet, itu istilahnya netter. Nah, sekarang muncul lagi netizen. Nah, itu orang-orang yang sudah melalang buana di internet, khususnya di media sosial. Bagaimana hubungan antara hardware, software, dan brand word? Nah, di sini bisa dilihat ya. Hardware di sini, software di sini, brand word di sini. Jadi kita termasuk brand word yang paling rendah itu sebagai operator. Hardware itu adalah perangkat-perangkat kasar yang dapat kita lihat tadi. Software adalah berbagai macam aplikasi-aplikasi. Oke. Mungkin itu saja pertemuan kita untuk yang pertama ini. Saya berharap semua mahasiswa bisa mengikuti, memahami dengan saksama, karena pemahaman tentang bagian-bagian komputer ini akan membantu saudara-saudara untuk bisa memahami lebih lanjut pada pembahasan materi berikutnya. Oke, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.